Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Waalaikumsalam acara warahmatullahi wabarakatuh. Kompo Aswaja Arema. Kali ini kita terhubung dengan Gus Hamim Hudori, Direktur Aswaja NU Center. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang banyaknya statement di masyarakat mengenai pelarangan berkumpul di masjid untuk melakukan ibadah, baik jamaah 5 waktu ataupun sholat Jumat. Ini tentu tidak lepas dari edaran hasil rumusan Basul Masail PWNU Jawa Timur dan juga edaran dari NU Kabupaten Malang juga MUI Kabupaten Malang yang kebetulan beliau Gus Hamim turut serta aktif dalam merumuskan masalah tersebut. Mungkin secara singkat Gus, penjelasan dari rumusan dan juga apa ya, pelarangan itu sebenarnya yang terjadi seperti apa Gus? Baik, terima kasih. Seperti yang sudah bisa kita ketahui bersama lewat beberapa surat yang beredar dari beberapa lembaga, prinsipnya adalah surat-surat itu mengajak menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Nahdien, untuk terlibat dalam upaya pencegahan menyebarnya virus corona atau COVID-19 ini. Sehingga hal-hal yang menyebabkan dimungkinkan adanya virus ini menyebar, yaitu dalam perkumpulan jumlah massa ini untuk ditiadakan atau melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak pemerintah dan pihak-pihak dinas kesehatan. Sehingga untuk persoalan-persoalan yang sifatnya wajib dilaksanakan bagi umat Islam seperti sholat Jumat, maka hukumnya bagi umat Islam tetap wajib menjalankannya kecuali mereka yang uzur atau mereka yang terkonfirmasi terkena penyakit sehingga dikhawatirkan menular kepada warga yang lain, atau di daerah tersebut sudah divonis zona merah oleh pihak yang berkompeten, pemerintah dan dinas kesehatan, yang memungkinkan akan terjadinya penyebaran virus ketika di tempat tersebut terjadi perkumpulan. Saya kira demikian, dan itu saya kira sudah sangat jelas sekali. Intinya untuk yang zona merah itu siapapun termasuk udur untuk melaksanakan sholat Jumat. Ngaten Gus nggih. Ketika itu melakukan sholat Jumat pun dianggap udur, apalagi sholat jamaah yang sifatnya kewajibannya tidak lebih berat daripada sholat Jumat. Seperti ini Gus nggih. Ya. Nah, terus terkait dengan statement masyarakat yang mengatakan bahwa untuk apa masjid ditutup, untuk apa pemerintah melanggar apa perintah Allah untuk melakukan ibadah di masjid, itu seperti apa Gus? Tentu kita harus lihat persoalannya. Ketika Jumatan itu dilarang di tempat-tempat yang masih aman, seperti di daerah-daerah pedesaan yang memang masih zonanya hijau, tentu pentiadaan sholat Jumat ini juga tidak dibenarkan. Sehingga yang diperbolehkan pentiadaan sholat Jumat itu tentu di daerah-daerah yang sangat rawan. Sangat rawan itu artinya ketika dilaksanakan perkumpulan akan terjadi penyebaran secara kemungkinan yang sangat besar.
Sehingga kalau di daerah-daerah yang aman, tentu ini tidak bisa dibenarkan untuk pentiadaan sholat Jumat. Untuk jamaah yang lain, Gus, untuk sholat jamaah dan lain sebagainya itu Untuk yang lainnya sama saja, karena sholat jamaah itu hukumnya juga fardu kifayah. Nah, maka untuk daerah-daerah yang aman, tentu kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan atau kegiatan-kegiatan yang lain tetap bisa dilaksanakan. Dengan catatan semuanya tadi memenuhi standar protokol apa yang sudah diarahkan oleh pihak-pihak yang berkompeten, baik dari pemerintah ataupun dari pihak kesehatan, tokoh masyarakat, kemudian para ulama yang ada di daerah tersebut yang berkomunikasi sehingga tahu persis kondisi dan keadaan di masyarakatnya. Oke. Termasuk untuk apa namanya standar dari pemerintah untuk memberikan jarak di dalam sholat diantaranya 1 meter atau lebih, 1 sampai 1,5 meter atau sampai 2 meter bahkan, itu juga tidak mengurangi fadilahnya soft kan guys? Oh tidak, kalau memang dalam persoalan tersebut terjadi uzur, ya tentu disesuaikan dengan keadaan-keadaan di masyarakat, sehingga satu daerah itu tidak bisa dipukul rata atau tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah yang lain. Nah, tentu dalam persoalan ini harus ada komunikasi yang baik di tingkat-tingkat masyarakat, perdesaan, pihak pemerintah, para ulama, tokoh masyarakatnya untuk menentukan dan mengambil sikap dan mengambil kebijakan. Intinya sebenarnya tidak ada penutupan masjid di tempat-tempat yang aman, kurang lebih seperti itu. Betul. Kalau hijau, kalau daerah yang masih hijau itu artinya bisa berjalan seperti biasa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Untuk yang merah itu bahkan bisa haram kalau tidak salah Gus ya, di rumusan LBM PWNU kemarin Gus ya. Betul. Kalau ada Untuk dugaan yang kuat akan menularkan kepada masyarakat. Nah, untuk daerah yang masih kuning ini Gus, artinya kan kalau kita tahu itu ada zona merah, zona kuning, zona hijau dan lain sebagainya itu. Untuk yang daerah kuning ini hukum untuk sholat Jumatnya ini masih ditafsir per orang atau per daerah? Kalau melaksanakan sholat Jumat itu ya tentu setiap orang itu di mana saja yang tertaklif itu adalah individu. Jadi setiap individu ini kalau memang dia punya dugaan atau ketakutan, khawatir menularkan atau tertular dari orang lain, perorangan ini hukumnya boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu meskipun dalam situasi tidak ada COVID, kalau dia memang sakit atau dia ketakutan atau khawatir, tentu ada alasan kekhawatiran dan ketakutan, ini syariat memberikan kelonggaran. Kalau suasananya dibalik, keadaannya dibalik, ada orang dia ini sakit atau dia ini tidak tahu kalau dirinya sakit, katakanlah dia sebenarnya sudah terpapar virus ini, cuman dia tidak tahu, akhirnya dia mengatakan saya harus tetap melakukan sholat Jumat, saya tidak takut mati karena virus atau apapun. Di situ ada kekhawatiran sebenarnya dia kemungkinan menularkan virus pada yang lain, tapi dia memberanikan diri tetap kekeh untuk tetap melakukan sholat Jumat. Itu dibenarkan atau tidak? Kalau tidak tahu ya tidak ada hukumnya, karena hukum itu berdasarkan orang yang mengetahui. Kecuali kalau dia tidak tahu tapi divonis oleh pihak yang punya hak untuk menetapkan, ya kedokteran, menetapkan bahwa dia ini sudah berpenyakitan atau ada kemungkinan dia itu berpenyakitan sehingga tidak
diperbolehkan untuk keluar-keluar, maka ya ini tidak boleh meskipun dia beralasan bahwa dia tidak takut mati dan sebagainya. Sehingga hukum itu dikembalikan, satu kepada orangnya, dua terkait bahaya pada orang lain, di mana bahaya kepada orang lain ini, nah, kadang dia sendiri tidak tahu. Kalau dia sendiri tidak tahu, ya tentu pihak-pihak yang bisa menetapkan. Intinya, kalau dia berpotensi untuk membahayakan pada orang lain, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengikuti sholat Jumat. Seperti itu. Iya. Iya, betul guys ya. Iya. Intinya kalau Iya. memang dia membahayakan untuk orang lain, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengikuti sholat Jumat. Berarti untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sunnah itu juga demikian berarti. Sunnah bagi dirinya maksudnya. Seperti halnya sholat Jumat dan sholat jamaah dan lain sebagainya itu guys ya. Iya. Ya, sebenarnya hukum ini sama saja dengan persoalan-persoalan yang lain. Kalau dia membahayakan orang lain, tentu dia tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian kepada orang lain, atau dia melakukan sesuatu yang membahayakan pada dirinya sendiri. Ini juga tidak diperbolehkan. Nah, cuma persoalan ini tentu harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak, karena ini memang situasinya bukan hanya persoalan individu, tetapi sudah menjadi pandemi atau menjadi wabah yang global. Saya kira ini perlu perorangan ataupun siapapun berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu, ulama, kemudian aparat, kemudian pihak kedokteran, sehingga terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik untuk menetapkan di suatu daerah. Saya kira demikian, dan saya pikir semuanya sudah jelas. Saya pikir begitu. Kesimpulannya, edaran dari PCNU Kabupaten Malang dan juga hasil dari Bahsul Masail PWNU LBM PWNU Jatim beberapa waktu yang lalu, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan di dalam masjid seperti halnya sholat Jumat, itu wajib tetap dilakukan untuk daerah yang aman seperti itu guys ya, dengan tetap melaksanakan standar physical distancing yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menjaga kebersihan dan menjaga jarak satu sama lain dan lain sebagainya. Dan itu sama sekali tidak mengurangi nilai ibadah yang ada. Seperti itu guys ya. Betul. Terima kasih Gus waktunya. Mungkin itu kongko kita malam hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu dengan Kiai Ali Mustafa dengan tema mendidik anak di rumah dalam kondisi pandemi seperti saat ini yang tentu banyak orang tua pusing untuk mendidik anak-anaknya. Terima kasih Gus waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.